Perjalanan bulan suci Ramadan sudah masuk kepada tahap terakhir, yaitu sepertiga terakhir, di mana sepertiga pertama adalah merupakan pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dibuka pintu keampunan, dan ini adalah yang ketiga, yaitu mudah-mudahan kita akan mendapatkan tiket merdeka daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini atau malam ini adalah 23 malam ke-24 bulan suci Ramadan. Tentunya perjalanan waktu yang begitu cepat, dan ini adalah sebagai bentuk gambaran sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Kiamat ini tidak akan berdiri, tidak akan terwujud sehingga masa menjadi sangat dekat. Maka apa yang kita rasakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seakan-akan baru kemarin kita masuk bulan suci Ramadan, tapi hari ini kita sudah berada di penghujung. Maka yang menjadi inti daripada ibadah ini adalah sebagaimana yang senantiasa kita doakan, baik di malam-malam tarawih ataupun di tengah-tengah malam ketika qiyamul lail, Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Ibadah yang kita lakukan ini, ibadah puasa yang kita kerjakan ini adalah merupakan sebagai sebuah sarana bagi kita untuk mendapatkan ridho dan keampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salah satu riwayat Rasulullah menyebutkan, raghima anfu rajulin, celaka seorang manusia, idza dakhala alaihi Ramadan, apabila masuk kepadanya bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian Ramadan itu berakhir, falam yughfarlah, tapi dia belum mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan orang yang rugi, adalah merupakan orang yang sia-sia, yang tidak mendapatkan ribih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang merupakan bulannya keampunan, ketika Ramadan sudah berangkat meninggalkan kita semua, tapi kita belum mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan sepanjang bulan suci Ramadan yang mulia. Dan ini adalah sejalan dengan salah satu riwayat yang lain di mana disebutkan Rasulullah menyatakan bahawa idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan, apabila telah datang malam terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, bakatis samawati wal ardh wal malaikah, langit, bumi dan bahkan para malaikat semuanya mereka menangis. Kenapa mereka semua menangis? Musibatan li ummati sayyidina Muhammad, karena musibah bagi umat Nabi Muhammad. Ketika malam terakhir nanti, tidak begitu lama lagi, 7 hari ke depan, adalah merupakan hari terakhir daripada bulan yang spesial ini, bulan yang mulia ini. Langit, bumi dan bahkan para malaikat semuanya menangis. Kenapa? Musibah, karena itu adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ditanyakan kepada baginda Rasulullah, wa ayyu musibatin ya Rasulullah? Apa musibah itu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa itu musibah? Rasulullah menjawab, dhahaba Ramadan, telah pergi bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan pergi menjadi sebuah musibah? Li'anna ad-du'a fiha mustajabah, karena semua doa-doa yang dipanjatkan dan disampaikan di bulan ini, bulan Ramadan, semua akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sadaqah maqbulah, dan semua sedekah yang kita berikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hasanat mudha'afah, dan semua kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dunub maghfur, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini sebuah musibah bila bulan ini akan berlalu, ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah? Maka seharusnya kesempatan kita di sepertiga yang terakhir, di mana Allah masih memberikan kita hari, masih memberikan kita kesempatan, marilah kita menjalani ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tapi jaga semua anggota tubuh kita. Jaga mata kita agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Jaga telinga kita, jaga lidah kita, hifdzul lisan. Jaga perut kita daripada makanan yang haram, apalagi makanan-makanan syubhat dan lain sebagainya. Jaga semua, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita akan menemukan hakikat daripada ibadah puasa, yaitu membentuk kepribadian seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sedang kita cari, ridhonya Allah
dan ridha Allah itu terdapat pada ibadah yang kita lakukan. Ridhanya Allah terdapat pada kepatuhan dan kesempurnaan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di 10 yang terakhir ini terdapat satu malam yang paling istimewa, khairun min alfi syahr. Malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis Aisyah, disebutkan, taharraw lailatul qadar, carilah, periksalah malam Lailatul Qadar itu fil 10 awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini adalah malam yang sangat utama sekali, malam yang seharusnya menjadi idaman kita semua. Tapi sudah barang tentu malam ini tidak akan kita temukan bila kita tidak beribadah, tidak berupaya untuk menemukan malam yang istimewa ini. Makanya Rasulullah sebutkan dalam riwayat, idza ja'at al-awakhir al-'ashr awakhir min Ramadan, apabila telah datang 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Ahyal lail, Nabi akan hidupkan malamnya. Wa aiqad ahlah, Nabi akan bangunkan keluarganya, keluarga ikut dibangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadda wa shadda mi'dar, dan Nabi akan ikat kain sarungnya, artinya dia akan beribadah tidak berselimut sebagaimana yang kita lakukan di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan yang istimewa ini akan melambai-lambai meninggalkan kita semua tidak lama lagi. 1 minggu ke depan bulan istimewanya akan pergi meninggalkan kita. Belum tentu tahun depan kita akan kembali pertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang istimewa ini. Maka kesempatan yang masih ada, tidak ada kata terlambat. Marilah kita meningkatkan ibadah, khatamkan Quran bagi yang belum khatam, perbanyakkan zikir bagi yang belum berzikir, perbanyakkan bersolawat bagi yang belum bersolawat, perbanyakkan doa dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menyebutkan siapa yang salat tarawih malam ini 24 doanya akan disejabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan dengar doa-doa kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Semoga kita semua mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam ceramah singkat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir dan juga bagi kaum muslimin para hadis dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq lakum bittarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.